dan mana pekerjaan non kritis. Ya, kita lanjutkan saja. Jadi ini menggunakan waktu yang early start dan finish, sedangkan ini adalah menggunakan waktu latest start dan latest finish. Ini game chart. Oke, slide berikutnya saya tunjukkan ya, bertambah lagi tabelnya. Ya, di tabel yang berikut ini kita bisa melihat mana pekerjaan yang kritis dan tidak kritis. Kita tabulasi ya, A itu kritis, yes. B no, C yes, D no, E yes, F no, G dan H adalah yes, critical. Jadi yang kritis itu A, C, E, ya, G dan H. 1, 2, 3, 4, 5. Yang tidak kritis B, D, F, ya, itu tidak kritis. Next. CPM sudah selesai. CPM cuma sampai di situ CPM itu, ya. Nah, barulah oleh Alan, Bush, and Hamilton itu dilanjutkan. Namanya PERT. CPM dan PERT itu selalu namanya disandingkan, disatukan, ya. Terus bagaimana Pak dengan PERT? PERT itu apa kepanjangannya? Program Evaluation and Review Technique. Disinilah kita bisa menjawab berapa probabilitas proyek itu berhasil dikerjakan. Ya. Nah, coba perhatikan saya dulu, jangan dia nulis. Saya balik slide-nya dulu. Ini aja deh. Dalam CPM, ya, teknik menentukan time expected ini, ya, teknik menentukan time expected itu spontan, langsung oleh para pakar atau engineer. Ngerjakan fondasi berapa? Diukurnya dulu kan volume fondasinya. Oh, ini sekitar 2 minggu. Ya, 2 minggu langsung. Tapi ya, dalam metode PERT, seorang ahli engineer tetap harus mempertimbangkan 3 estimasi waktu dalam menentukan time expected. Saya ulangi lagi, dalam CPM para ahli itu menentukan time expected spontan langsung. Sedangkan di PERT para ahli itu menentukan time expected dengan mempertimbangkan 3 estimasi waktu. Ini dia. Sebelum nanti dirata-ratakan menjadi time expected. Apa saja 3 estimasi waktu itu? Ada optimistic time, ada the most possible atau most likely time, dan ada pessimistic time. A, M, B disimbolkan. A itu simbol untuk optimistic time, M itu the most likely time, ya. Sedangkan B itu pessimistic time. Ya. Sekarang kita lihat. Kalau optimistic time dia angka 1. Paling cepat selesainya. Kalau the most likely jam 2 dia baru siap. Ya. Kalau pessimistic time, kalau dia paling lambat nih, jam 3 baru selesai, ya. Nah, terus apa maksudnya, Pak? Coba Anda catat. Optimistic time atau disimbolkan A adalah, ya, waktu yang diestimasikan dalam penyelesaian suatu aktivitas dengan asumsi tidak akan pernah terjadi kendala sedikit pun. Ya, namanya juga optimis kan. Maka dan titik udah dengarkan lagi. Maka dari peluangnya kecil, hanya 0,01, hanya 1% secara statistik. Saya gambarkan dulu. Data itu secara distribusi normal kan begini dia.
gonceng ya, balik. Potong sini. Nah, ini nih waktu ya, time. Ini nih A, ini M, ini B. Tuh. Makanya peluangnya kecil, cuma 0,01%, cuma 1% ya. Nah, masing-masing. Mengapa kok kecil Pak? Cuma 1%? Ya kan asumsinya apa? Yakin dia tidak akan terjadi kendala sedikit pun. Artinya apa? Cuaca bagus terus, nggak pernah hujan. Apalagi, ya nggak ada kendala apapun lah, ya. Baik dalam jangkauan maupun di luar jangkauan nggak ada kendala, ya. Apa jamin nggak pernah hujan, ya? Makanya peluangnya kecil. Ya. Atau distribusi material lancar-lancar saja selalu, ya. Tidak ada kecelakaan kerja. Dapat menghambat, ya, mesin-mesinnya lancar terus, nggak pernah mogok. Maka dari itu peluangnya kecil. Dalam distribusi normal statistik, ini dia gambarannya. Kemudian most likely time adalah, coba catat saja. Waktu yang diestimasikan, dalam menyelesaikan pekerjaan dengan selalu mempertimbangkan segala bentuk hambatan yang mungkin terjadi. Dengan mempertimbangkan segala hambatan yang mungkin terjadi secara lebih realistis. Yang ketiga, pessimistic time atau simbolnya B adalah waktu estimasi dalam penyelesaian suatu aktivitas dengan asumsi selalu terjadi kendala. Kebalikan optimis ya, selalu terjadi kendala ya. Maka dari itu peluangnya juga kecil, cuma 1%. Masa setiap pekerjaan kendala aja terus. Jadi 3 estimasi ini follow beta distribution, beta distribusi normal ya. Nah, jadi expected time-nya ya, time expected atau time duration itu rata-rata dari 3 estimasi waktu tadi. A tambah 4M tambah B dibagi 6. Loh kok 4M Pak ya? Ya, ini adalah nilai rata-rata dengan pembobotan yang lebih detail. Kan ada dulu belajar di statistik ekonomi semester berapa? 2. Nah, jadi untuk lebih detail ini dibagi 4 lagi. Ya, ini dibagi 4. Nah, tuh 1, 2, 3, 4. Jadi kalau distribusi normal seperti ini, lonceng terbalik ini, ya artinya terbagi menjadi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi rata-ratanya berapa time expected-nya? Itu A ditambah 4M, 1, 2, 3, 4. Jadi 4M ditambah B dibagi 6. Inilah rumus time expected. Nah, setiap distribusi data yang memiliki nilai rata-rata tentu juga pasti memiliki varian dan standar deviasi statistik. Nah, variansi itu rumusnya udah ada ya. Jadi variance of time-nya apa? VAR. Ya. Besar kurang kecil kan tuh kan? Besar kurang kecil. Dibagi 6 kan dikuadratkan. Yaitu B dikurang A dibagi 6. Dikuadratkan. Inilah standar, ini adalah variannya. Varian. Ya. Kalau standar deviasinya gimana Pak? Hubungan varian dengan standar deviasi itu apa? Ya standar deviasi tinggal diakarkan saja.
B dikurang A dibagi. Jadi hubungan antara varians dan standar deviasi itu hubungan akar kuadrat. Ya. Jadi Anda sudah tahu ya bagaimana para engineer atau para pakar dengan menggunakan SWOT itu dalam menentukan time expected dengan mempertimbangkan tiga estimasi waktu. Bisa lewat. Nah, jadi ini lebih lengkap lagi tabelnya dengan menggunakan PER ya. Jadi tadi kan kalau CPM engineer langsung spontan, sekonyong-konyong langsung menentukan kan 2 minggu, 3 minggu langsung. Nah, kalau dengan pendekatan PER, 2 ini diperoleh dari mana? Dengan mempertimbangkan 3 estimasi waktu. Oh, ternyata A-nya 1 untuk A ya, untuk aktivitas A ya. Optimistic time-nya A-nya 1 ya. Kemudian most likely-nya 2, pessimistic time-nya 3. Coba Anda hitung, ini Anda masukkan ke rumus time expected itu. Berapa hasilnya? 2 kan? 1 ditambah